Selamat datang di channel One Star. Kali ini Mimin akan melanjutkan membahas manhwa Return of the Flower Mountain part kelima. Nah, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu di bawah dan jadilah salah satu orang yang membantu Mimin mencapai 4000 sub di akhir bulan ini. Terima kasih, lalu intro. Kembali lagi ke si Chumyung, di mana dirinya pun sekarang terlihat sedang makan-makan dan minum-minum di sebuah restoran. Ia pun sangat menikmati hal itu, lantaran mau bagaimanapun dia harus memanfaatkan dengan baik hak istimewa yang diberikan si pemimpin sekte. Haknya itu adalah diberi kebebasan pergi kemanapun tanpa harus meminta izin, teman-teman. Lalu, tak berselang lama dari jauh datanglah tiga pria ke tempat tersebut. Chun Myung yang melihat hal itu pun langsung tahu bahwa merekalah yang dimaksud murid kelas menengah itu. Sebab dari logo seragam yang mereka pakai terlihat jelas bahwa itu adalah simbol dari sekte Gunung Berbunga. Kemudian Shin pun berpindah ke tiga pemuda tersebut, di mana mereka datang ke sana untuk merayakan keberhasilan latihan tertutup mereka. Dan juga di situ kedua pemuda sangat menghormati pria yang datang bersamanya. Ia bernama Sahyung Baekchun. Sahyung itu sebutan untuk senior, teman-teman. Jadi bisa dibilang dia ini adalah murid paling tua dan juga pemimpin murid kelas menengah. Lalu si kedua murid pun terlihat sangat ragu dengan hasil latihan mereka. Apakah itu akan cukup untuk melawan sekte ujung selatan atau hanya akan berakhir seperti sebelum-sebelumnya, yang menjadi samsak bagi mereka. Baekchun pun menjelaskan bahwa tak ada yang namanya usaha yang berakhir sia-sia. Jadi mereka harus lebih percaya diri lagi. Meskipun sekarang sekte ujung selatan adalah bagian dari 10 sekte besar, tetapi mereka jangan melupakan bahwa sekte gunung berbunga pernah di posisi tersebut. Dan juga ia merasa kemungkinan untuk sekarang para murid kelas menengah bisa mengimbangi murid sekte ujung selatan. Bahkan jika mereka terus berjuang dan pantang menyerah, pada akhirnya sekte ujung selatan pun akan terlampaui. Ditambah bukan hal yang mustahil jika mereka nantinya di masa depan bisa menguasai dunia. Mendengar perkataan itu, si Chumyung pun sontak batuk dan hampir tak bisa menahan lagi gelak tawanya keluar. Untuk mencegah terjadi sesuatu yang merepotkan, ia pun berpura-pura seperti tadi ada seekor lalat yang lewat. Namun sayangnya si Baekchun bukanlah orang yang sebodoh itu. Lantaran dirinya langsung berdiri seraya menanyakan siapakah nama si Chumyum dan dari manakah asal sektenya. Tak sampai situ si Baekchun pun langsung menghampiri dan mencoba berkenalan secara dekat. Kemudian si Chumyung pun menjawab bahwa dia bukanlah siapa-siapa. Sembari menutup wajahnya, ia beralasan telah terjadi sesuatu yang mendesak. Jadi dia pamit untuk meninggalkan tempat tersebut. Akan tetapi si Baekchun pun tak bisa membiarkan semua hal itu berlalu begitu saja. Sampai-sampai ia mengeluarkan teknik Lock's Grab untuk menahan kepergian si Chumyung. Lock's Grab itu sendiri adalah sebuah teknik untuk menangkap, teman-teman. Jadi daripada menahan, lebih spesifik lagi ke menangkap. Namun meski pergerakan tangannya terbilang sangat cepat, si Baekchun tak dapat mengenai si Chumyung sedikit pun. Dan pada akhirnya si Chumyung pun bisa meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu si Baekchun pun terlihat kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi. Tetapi ia masihlah berpikir positif, mungkin saat ini tangannya yang sedang licin. Jadi tak bisa menggapai Taois kecil yang belum ia ketahui namanya tersebut. Lalu Shin pun berpindah ke perbukitan, di mana si Chumyung mencaci si Baekchun karena telah berbicara berlebihan yang ia anggap semua itu hanyalah omong kosong. Lantaran di masa si Chumyung sendiri untuk waktu sekarang, murid kelas menengah ia anggap sangatlah lemah. Dijelaskan juga di sini teman-teman mengenai perbedaan antara murid kelas bawah dan juga murid kelas menengah. Dikatakan bahwa para murid kelas bawah tidak bisa mempelajari seni bela diri yang berbagai macam. Bahkan jika mereka mempelajarinya pun itu hanya akan menjadi gaya-gayaan semata. Tetapi murid kelas menengah itu berbeda karena mereka seharusnya berada di tahap perkembangan melalui latihan, teman-teman. Dan mereka juga sudah menyelesaikan dasar sebagai murid kelas bawah. Singkatnya gini teman-teman, murid kelas bawah itu fokus pada dasar seni bela diri, sedangkan murid kelas menengah itu hanya tinggal mempelajari berbagai teknik atau jurus dan melancarkannya saja. Kemudian si Chumyung pun mulai mengeluh, entah kapan dirinya bisa membuat para murid sekte Gunung Berbunga menjadi seniman bela diri yang layak. Kemudian singkat waktu Shin pun berpindah ke sekte di mana salah satu murid memberitahu Jogul bahwa para senior sedang di perjalanan kembali. Jadi mereka diharuskan untuk menyambut kedatangannya.
Oleh sebab itulah ia pun berniat memberitahu si Chumyung, di mana dirinya terlihat sedang tertidur pulas karena telah minum minuman beralkohol dengan jumlah yang sangat banyak. Lalu si Jogul pun kesal karena si Chumyung tak kunjung terbangun. Jadi ia pun dengan lantang berteriak, "Bangun dasar bajingan!" Sebelum perkataannya selesai, tiba-tiba si Chumyung terbangun. Sontak ia pun mengganti ucapannya dengan, "Pemandangan matahari yang terbenam hari ini indah sekali." Kemudian si Jogul pun memberitahunya, para senior telah kembali, jadi mereka harus berkumpul untuk menyambut kedatangannya. Tetapi sebelum itu ia menyarankan agar si Chumyung membersihkan dahulu dirinya, sebab aroma tubuhnya sangat menyengat bau alkohol. Oh iya teman-teman, mabuk-mabukan itu bisa dikatakan adalah suatu hal yang tabu bagi Taois atau ahli seni bela diri sekte putih. Makanya si Jogul pun menyarankan hal tersebut. Akan tetapi si Chumyung yang sudah mempunyai pengalaman bertahun-tahun mengkonsumsi alkohol hanya tinggal meniup dan juga menahan hidung beserta mulutnya untuk menghilangkan efek bau dari minuman itu. Lantas ia pun berkata dengan santuinya, "Hei, bagaimana kau suujon mengatakan sesuatu seperti itu terhadap Taois yang suci dan polos sepertiku?" Singkat waktu, para murid pun berkumpul di lapangan untuk melihat acara penyambutan tersebut. Dan tak lupa juga para tetua sudah ada di sana untuk menantikan kedatangan para murid kelas menengah. Dan waktu yang ditunggu pun akhirnya tiba, di mana Mimin sendiri pun terkejut karena Mimin kira palingan kemungkinan hanya ada beberapa orang, tapi nyatanya lumayan banyak juga loh teman-teman. Lalu di tengah perjalanan si Baekchun pun berhenti karena menyadari kehadiran si Chumyung yang ia kira itu adalah seseorang yang ia temui kemarin. Untuk meyakinkan prasangkanya dirinya pun menutupi setengah wajah si Chumyung dengan pakaiannya dan mulai membandingkan dengan Taois kecil itu. Setelah yakin ia pun berkata, "Hei bocah, kita sudah pernah bertemu sebelumnya bukan?" Mendengar itu, pastinya si Chumyung pun kesal dan memikirkan apakah ia harus memukuli si Baekchun hingga sekarat agar bisa sedikit bersikap lebih sopan. Karena mau bagaimanapun, jika yang paling senior di seluruh penduduk sekte Gunung Berbunga adalah yaitu dirinya yang sudah hidup di ratusan tahun yang lalu. Tetapi tentunya si Chumyung tidak bisa secoroboh itu. Jadi ia pun lebih memilih bersabar seraya berkata, "Aku tidak mengerti apa yang sedang kau katakan." Tak berselang lama, si guru pun berteriak dan menyuruh mereka agar segera masuk karena tak sopan jika harus membuat pemimpin sekte menunggu. Singkat waktu, para murid kelas menengah pun memberi penghormatan pada para tetua dan sedikit bercerita tentang perjalanan latihan tertutup mereka. Setelah itu, si Baekchun pun keanehan karena si ketua terlihat dekat dengan si Chumyung. Lantaran terdengar si pemimpin memujuk si Chumyung agar mau datang ke tempatnya dengan beberapa manisan. Oh iya teman-teman, diceritakan dirinya di sini sudah mengetahui identitas nama si Chumyung. Lantas ia pun menanyakan pada si guru siapa sebenarnya si Chumyung dan kenapa ia bisa seperti itu. Lalu si guru pun menjawab, lebih baik ia mengabaikan si Chumyung agar kesehatan mentalnya tetap terjaga. Mendengar itu si Baekchun pun semakin bertanya-tanya karena sekte telah berubah drastis dibandingkan dengan yang dulu ia kenal. Kemudian Shin pun berpindah ke acara makan-makan untuk penyambutan murid kelas menengah itu. Di mana si Baekchun pun dibuat kembali semakin penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Karena makanan yang dihidangkan di sana terbilang mewah dan ia juga terkejut sebab para murid kelas bawah berkata sudah bosan atau muak memakan daging. Padahal setahu dirinya itu adalah perkataan yang tidak sesuai dengan keadaan sekte. Sekte Gunung Berbunga yang ia kenal adalah sekte termiskin di dunia. Bahkan setahu dirinya jika dibandingkan dengan sekte pengemis, masihlah lebih miskin sekte Gunung Berbunga. Lalu tiba-tiba datanglah si Chumyung ke tempat makan tersebut dengan cara kasar yaitu menendang pintu dengan sangat keras. Ia pun terlihat marah atas sesuatu. Kemudian Chumyung pun duduk di bangku yang sama dengan Jogul dan juga Yunjong. Melihat semua itu, si Baekchun pun bertanya-tanya apa yang terjadi dengannya. Kenapa para murid kelas bawah tak ada yang menegurnya. Bahkan si guru yang ia tahu paling menjunjung tinggi tata krama pun tidak mengatakan apapun atas kejadian tersebut. Untuk itulah Baekchun pun berpikir kemungkinan si Chumyung sudah memegang seluruh kendari murid kelas bawah dengan kekuatannya. Bahkan si Jogul dan juga si Yunjong pun sudah menjadi bawahan atau tangan kanan dirinya. Lalu Shin pun berpindah ke percakapan si Chumyung, di mana si Yeonjun bertanya kenapa ia atau si Chumyung terlihat sangat marah.
Di obrolan tersebut pun diketahui bahwa tokoh utama kita marah karena diperlakukan layaknya pembantu oleh seketua sekte. Jelasnya ia selalu disuruh untuk menjadi pelantara saling bertukar surat antara sekte Gunung Berbunga dengan guil pedagang Enha. Dan pastinya itu membuat MC kita sangat kesal. Setelah itu, Shin berpindah kembali ke Baekchun. Ia pun menanyakan keberadaan Yuseol ke salah satu murid yang berada di hadapannya tersebut. Lalu si murid pun menjawab jika ia tak melihatnya. Bahkan dia yakin semua murid yang ada di sana pun tak ada yang mengetahui keberadaan si Yoseol. Lantaran teman-teman diketahui si Yoseol itu adalah seorang wanita yang selalu tiba-tiba ada dan tiba-tiba hilang begitu saja. Sampai-sampai itu adalah sesuatu yang percuma bila mereka ngotot mencari keberadaan si Yosiol tersebut. Nah, teman-teman, sampai di sini sudah dijelaskan kemungkinan si Yosiol sendiri sudah menguasai suatu teknik atau mempunyai kelebihan di mana dirinya bisa tiba-tiba ada dan tiba-tiba hilang layaknya beberapa wanita yang pernah dekat dengan Mimin sendiri. Intinya mempunyai hawa keberadaan yang tipis dan sulit untuk dirasakan, teman-teman. Itu jugalah yang membuat si Chumyung bisa terciduk saat berlatih di hutan oleh si Yoseol. Kemudian ketika percakapan sedang berlangsung, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari pintu masuk yang berada di sana. Mendengar itu, Baekchun pun berpaling untuk melihat siapa yang datang. Yang awalnya ia berekspresi penuh kesal dan juga bingung, tiba-tiba sekarang berubah dengan raut wajah yang begitu sangat sumringah. Dan tak lain dan tak bukan itu adalah si Yuseol yang merupakan pemanis bagi manhwa Return of the Flower Mountain. Kemudian dengan percaya diri si Baekchun pun memanggil dirinya agar ia atau mereka bisa makan bersama. Namun sayang kenyataan begitu pahit karena si Yoseol tak memilih atau mendengarkan ajakan si Baekchun. Ia malah terlihat terus memalingkan wajahnya ke kanan dan ke kiri seperti seseorang yang sedang mencari sesuatu. Dan benar saja orang tersebut adalah si Chumyung. Ia pun menghampiri dirinya seraya berkata, "Bolehkah aku atau si Yoseol duduk di sebelahmu?" Melihat semua itu, suasana di ruangan itu pun menjadi sangat heboh. Karena setahu mereka, Yuseul adalah wanita yang sangat amat jarang berbicara pada seseorang. Apalagi si Chumyung yang merupakan laki-laki dari murid kelas bawah. Lalu si Chumyung pun dengan santuйnya sambil memalingkan wajah langsung menolak permintaan tersebut. Mendengar itu, Yoseul pun terkejut. Namun ia tak menyerah dan memohon agar mereka berdua bisa berbicara terlebih dahulu meskipun walau hanya sebentar. Akan tetapi si Chunmyung yang tidak ingin terjadi sesuatu yang merepotkan pun kembali menolak keinginannya. Bahkan ia menyuruh si Yoseul agar pergi dari hadapannya itu. Namun si Yoseul tak menghiraukan perkataannya tersebut. Bahkan sekarang ia malah langsung duduk dan berkata bahwa ia akan menunggu si Chunmyung selesai makan di sana. Perdebatan pun terus saja berlangsung hingga deman yang lumayan keras terdengar dari belakang mereka. Para murid pun seketika memalingkan wajah seperti menunjuk ke satu tempat duduk. Dan tak lain dan tak bukan itu adalah tempat di mana Baekchun berada. Lalu Baekchun pun merangkai sebuah kata yang bisa mendisiplinkan si Chumyung. Oh ya teman-teman, sifat si Baekchun ini sendiri bisa dibilang seorang yang sangat jaim atau jaga image. Jadi setiap perkataannya selalu seperti orang yang bijaksana padahal aslinya sedikit licik. Intinya dalam pernyataannya itu meski ia tahu si Chumyung pasti lelah karena selalu diberi tugas oleh pemimpin sekte, tetapi seharusnya dirinya mendengarkan permintaan seniornya itu. Sebab si Chumyung hanyalah seorang junior. Mendengar itu si Chumyung pun dengan polos menjawab, "Memangnya kenapa aku harus?" Sontak jawaban tersebut pun langsung membuat Baekchun naik pitam. Urat-urat tangannya keluar serta badannya bergetar hebat hanya karena menahan amarahnya sendiri. Tetapi apalah daya dirinya pada saat ini harus menjadi contoh yang baik bagi teman seangkatannya maupun juniornya. Jadi dirinya memutar otak agar bisa mengalahkan si Chumyung dalam adu argumen tersebut. Kemudian Baekchun pun menyenggol perihal etika sopan santun. Akan tetapi Chumyung langsung menyela perkataan itu dengan dialog. Jika ini menyangkut tata krama berarti Yoseullah yang tidak sopan karena terus mengganggunya dan membawa persoalan pribadi dalam acara pesta sekte. Lantas Yoseul pun meminta maaf pada Baekchun dan juga si guru yang berada di sana. Sebab teman-teman bisa dibilang si Yoseul ini sedikit bodoh. Oleh sebab itulah dirinya pun nurut-nurut saja. Baekchun pun tertunduk atas kekalahannya dalam cekcok tersebut. Kan tetapi ia tak habis pemikiran dan membawa perihal pelanggaran Chumyung karena keluar dari sekte serta malah mabuk-mabukan di restoran.
Masalah ini disampaikan atau dilaporkan pada si guru yang sedang ikut merayakan pesta itu. Akan tetapi jawaban si guru malah jauh dari ekspektasi dirinya, karena berkata bukan masalah jika si Chumyung melakukan hal tersebut. Dengan wajah kebingungan, ia pun bertanya-tanya kenapa itu bisa terjadi. Apa yang menyebabkan Chumyung bisa diberi kebebasan dari berbagai aturan yang mengikat para murid di sekte Gunung Berbunga. Namun fakta selanjutnya yang ia dengar adalah wewenang kebebasan si Chumyung merupakan keputusan pemimpin sekte sendiri. Kemudian tiba-tiba datanglah tetua Hyun ke acara pesta perayaan tersebut. Melihat itu, Baekhyun pun yang sudah ngebet ingin membuat Chumyung dihukum pun sekarang melaporkan pada si tetua. Sebab teman-teman masalah si Chumyung mabuk-mabukan belum dikatakan ke si guru. Jadi dirinya yakin jika sekarang skakmat bagi junior yang songong pada dirinya itu. Mendengar ada murid kelas bawah yang mabuk di luar sekte pun langsung membuat tetua Hyun Yong naik darah. Akan tetapi amarahnya langsung mereda saat mendengar bahwa Chumyung lah yang melakukan hal tersebut. Malahan ia balik bertanya, terus kenapa? Dan bahkan tetua Hyun seketika marah pada Baekhyun dan murid kelas menengah lainnya yang menurutnya sangat tidak berguna. Ya gimana gak gitu, si Chumyung sendirilah yang menyelesaikan berbagai permasalahan yang sangat penting di sekte. Mulai dari finansial, bisnis, bahkan teknik-teknik dari buku yang telah lama hilang. Scene pun diakhiri oleh si Chumyung yang dilihat oleh semua senior di sana. Meski si Chumyung santuy-santuy wae makan-makan tanpa memperdulikan semua itu. Oke teman-teman, segitu aja dulu, lanjut ke part selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Sehat selalu. Buy buy.